Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandean, membuat dunia terkejut dengan meroket 187 peringkat BWF hanya dalam sebulan. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Anto di channel Analisis Badminton, tempat kita mengupas tuntas semua berita terpanas dari dunia tepok bulu. Betul sekali Rina, dunia bulu tangkis, khususnya Indonesia sedang heboh membicarakan meroketnya peringkat BWF pasangan baru kita, Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana. Ini bukan kenaikan biasa, ini lonjakan yang sangat dramatis. Dramatis adalah kata yang tepat. Bayangkan saja peringkat BWF untuk pekan ini yang resmi dirilis pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, menunjukkan Dejan dan Bernardine melompat 187 anak tangga sekaligus. 187, itu angka yang fantastis. Mereka kini resmi menghuni peringkat 162 dunia, sebuah pencapaian yang perlu kita apresiasi setinggi-tingginya. Tentu saja, apalagi kalau kita melihat posisi mereka sebelumnya. Sebelum menjuarai Al Ain Masters 2025, sebuah turnamen BWF World Tour Super 100, mereka masih tercecar di peringkat 349. Dari 300-an langsung ke 100-an, ini gila. Kemenangan di Al Ain Masters memang menjadi kuncinya. Gelar juara itu memberikan mereka tambahan 5.500 poin. Poin yang sangat signifikan untuk pasangan yang baru memulai debutnya di awal bulan September 2025. Benar, kita harus ingat Dejan dan Bernardine ini adalah racikan baru dari Platnas. Mereka baru dipasangkan dan langsung diuji di 3 turnamen. Hasilnya, finish di 16 besar Vietnam Open 2025 Super 100, lalu babak 32 besar di Indonesia Masters 1 2025 Super 100, dan puncaknya juara di Al Ain. Progres yang sangat cepat dan menjanjikan. Kemenangan di final Al Ain Masters pun terasa spesial karena mereka mengalahkan rekan senegaranya sendiri, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. All Indonesian Final selalu membanggakan. Dejan dan Bernardine menang 2 game langsung 21-12 dan 21-16. Ini menunjukkan dominasi dan mental juara yang mereka miliki, bahkan di awal karir mereka sebagai pasangan. Betul Rina, dan jangan lupakan Marwan dan Aisyah. Meskipun kalah di final, mereka juga mendapatkan hasil yang bagus. Status sebagai runner-up memberi mereka tambahan 4.680 poin. Betul, tambahan poin itu membuat peringkat Marwan dan Aisyah juga melejit, naik 10 anak tangga. Kini mereka mantap berada di peringkat 37 dunia dengan total 33.380 poin. Ganda campuran kita benar-benar menunjukkan tarinya. Selain ganda campuran, ada juga kabar baik dari sektor ganda putra. Pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin juga bersinar di Al Ain Masters. Ya, mereka berhasil mencapai final meskipun harus puas sebagai runner-up. Raymond dan Joaquin kalah dengan pasangan India, Hariharan Amsa Karunanggara dan MR Arjun dalam pertarungan yang cukup ketat. Kalah dengan skor 17-21 dan 18-21. Bukan hasil yang buruk sama sekali. Perjuangan mereka hingga ke final patut diacungi jempol. Dan perjuangan itu terbayar lunas di papan peringkat. Finish sebagai runner-up memberikan Raymond dan Joaquin tambahan 4.680 poin, sama seperti Marwan dan Aisyah. Betul. Tambahan poin itu membuat peringkat Marwan dan Aisyah juga melejit, naik 10 anak tangga. Kini, mereka mantap berada di peringkat 50 dunia dengan total 33.380 poin. Ganda campuran kita benar-benar menunjukkan taringnya. Jadi dari turnamen Al Ain Masters saja, kita melihat setidaknya 3 wakil Indonesia mengalami lonjakan peringkat yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa regenerasi dan strategi baru yang diterapkan PBSI mulai membuahkan hasil. Saya setuju, terutama untuk Dejan dan Bernardine. Peringkat 162 ini adalah peringkat terbaik mereka dan ini baru permulaan. Dengan chemistry yang terlihat semakin padu dan mentalitas juara yang sudah terbukti, masa depan mereka terlihat sangat cerah. Kita sebagai penggemar tentu berharap ini adalah awal dari lahirnya kekuatan baru di ganda campuran Indonesia, menyusul para senior mereka. Potensi mereka untuk menembus 100 besar dalam waktu dekat sangat terbuka lebar. Benar sekali. Kita akan terus pantau perkembangan mereka dan pasangan-pasangan Indonesia lainnya. Pekan-pekan ke depan akan sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka bisa mempertahankan konsistensi permainan. Tepat, ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan kesempatan yang tepat, para pemain muda kita mampu bersaing dan membuat kejutan di level dunia. Sebuah suntikan semangat yang luar biasa bagi bulu tangkis tanah air. Setuju. Nah, para badminton lovers, itulah tadi pembahasan kita mengenai lonjakan peringkat para pebulu tangkis Indonesia pasca Al Ain Masters 2025. Apa pendapat kalian tentang performa Dejan dan Bernardine? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus mendukung para atlet kita. Terima kasih sudah menyaksikan analisis badminton hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Saat para raksasa bulu tangkis dunia beristirahat, 3 pasang Sri Kandi ganda putri Indonesia justru siap menggebrak Arctic Open 2025 di Finlandia. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh tanah air. Kembali lagi bersama kami di program ulasan mendalam dunia badminton. Tentu saja. Dan kali ini kita punya berita yang cukup mengejutkan. Bahkan bisa dibilang sebuah anomali di tengah padatnya jadwal turnamen BWF. Benar sekali. Saat para pemain top dunia sedang bersiap untuk turnamen besar seperti Denmark Open dan French Open, ada satu turnamen Super 500 yang sepi dari pemain bintang Indonesia, yaitu Arctic Open 2025. Tepat. BWF Arctic Open 2025 akan digelar di Vantaan Energia Arena, Vantaa, Finlandia, dari tanggal 7 hingga 12 Oktober. Tapi yang jadi pertanyaan besar, siapa wakil Indonesia di sana? Inilah yang menarik. PPPBSI, induk bulu tangkis kita, ternyata hanya mengirimkan 3 wakil saja. Dan semuanya berasal dari satu sektor, yaitu ganda putri. Sebuah keputusan yang sangat tidak biasa. 3 wakil itu adalah Febriana Dwi Pujikusuma yang berpasangan dengan Meili Satrias Puspitasari, lalu ada Lani Triamayasari bersama Amalia Cahaya Pratiwi, dan terakhir pasangan Rachel Alessia Rose dengan Feby Stianingrum. Mari kita bedah satu persatu. Lani dan Amalia akan menghadapi tantangan berat di babak awal. Mereka langsung bertemu dengan wakil dari Jepang, Arisa Igarashi dan Chiharu Shida. Ini bukan lawan yang mudah. Betul, dan ini adalah pertemuan perdana bagi kedua pasangan. Jadi, belum ada rekam jejak untuk memprediksi siapa yang akan unggul. Ini akan menjadi pertarungan mental dan strategi sejak poin pertama. Kemudian, pasangan Rachel dan Feby juga tidak kalah berat tugasnya. Mereka akan berhadapan dengan ganda putri asal Tiongkok, Kang Shu Liang dan Li Hua Zhou. Sama seperti Lani dan Amalia, ini juga pertemuan pertama mereka. Menghadapi pasangan dari Tiongkok selalu menjadi sebuah misteri jika belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka terkenal punya pertahanan rapat dan serangan yang tak terduga. Rachel dan Feby harus super waspada. Nah, yang paling unik adalah nasib pasangan Febriana dan Melissa. Dalam bagan resmi yang sudah dirilis, mereka masih harus menunggu pemenang dari babak kualifikasi, yaitu pemenang dari laga Q1. Dan lucunya, di bagan Q1 itu hanya ada satu pasangan, yaitu Natasha P. Antonsen dan Amalie Cecilie Kutz dari Denmark. Mereka bahkan mendapatkan status bye karena tidak ada lawannya. Ini situasi yang agak aneh. Apakah pasangan Denmark itu akan otomatis lolos ke babak 32 besar dan langsung menantang Febriana dan Melissa? Atau mungkin akan ada pemain dari daftar cadangan yang dimasukkan? Hingga saat ini, belum ada kejelasan soal itu. Ini menunjukkan betapa sepinya peminat di beberapa sektor pada Arctic Open kali ini. Tapi ini bisa jadi keuntungan bagi Febriana dan Melissa. Mereka bisa lebih fokus mempersiapkan diri. Sekarang mari kita bicara soal strategi di balik keputusan PBSI ini. Kenapa hanya 3 ganda putri? Kenapa tidak ada wakil dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, atau ganda campuran? Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah langkah strategis. PBSI tampaknya ingin para pemain andalan lainnya lebih fokus pada 2 turnamen besar yang levelnya lebih tinggi, yaitu Denmark Open dan French Open. Masuk akal. Denmark Open dan French Open adalah turnamen level Super 750. Poin yang ditawarkan jauh lebih besar dan persaingannya pun pasti lebih ketat. Jadi para pemain utama disimpan tenaganya untuk bertarung di sana. Keputusan ini bisa dilihat dari 2 sisi. Sisi positifnya, ini memberikan panggang bagi para pemain pelapis atau generasi kedua ganda putri kita untuk unjuk gigi, mencari pengalaman, dan tentunya mencuri poin peringkat sebanyak mungkin tanpa tekanan besar. Benar, dengan absennya banyak pemain top, peluang bagi ketiga pasangan kita untuk melaju lebih jauh di turnamen ini menjadi lebih terbuka. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk membuktikan kualitasnya. Tapi ada juga sisi negatifnya. Dengan hanya mengirimkan 3 wakil, Indonesia seolah melepas peluang untuk meraih gelar di sektor lain. Padahal, setiap gelar juara di level Super 500 tetaplah sangat bergensi. Dan jangan lupa,
Turnamen ini menawarkan total hadiah uang yang tidak sedikit, yaitu $475.000 Amerika. Sebuah angka yang cukup fantastis. Kembali ke jadwal siaran. Bagi para pendukung yang ingin menyaksikan perjuangan Serikan di kita, live streaming akan tersedia di video, mulai dari babak kualifikasi hingga final. Setelah menjuarai Al Ain Master 2025, pasangan baru Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Wardana melanjutkan perburuan gelar mereka ke Malaysia Super 100 2025. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan update terpanas dari dunia tepok bulu. Hari ini, kita punya kabar gembira yang menyambung euforia kemenangan kita di Al Ain Master 2025. Betul sekali. Pasangan ganda campuran baru andalan Platnas PBSI Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana sepertinya tidak mau berlama-lama merayakan gelar perdana mereka. Mereka sudah punya target baru yang tidak kalah menantang. Benar, setelah keluar sebagai juara di Al Ain Master 2025, sebuah turnamen BWF World Tour Super 100, pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, mereka langsung tancap gas. Perburuan gelar mereka berlanjut. Di final Al Ain Master, mereka tampil begitu solid mengalahkan rekan senegaranya Marwan Faza dan Aiza Salsabila Putri Pranata dengan skor meyakinkan 21-12 dan 21-16. Dan sekarang, mereka akan membawa momentum positif itu ke negeri jiran. Tepat sekali. Tujuan mereka selanjutnya adalah Malaysia Super 100 2025. Turnamen ini akan digelar di Indoor Arena Edukizi Sport Complex, Iskandar Puteri, Johor, dari tanggal 14 hingga 19 Oktober mendatang. Dejan dan Bernardine tidak akan sendirian di sana. Mereka akan ditemani oleh dua pasangan ganda campuran Indonesia lainnya. Ada Marwan Faza dan Aiza Salsabila Putri Pranata, yang mereka kalahkan di final Al Ain, dan juga pasangan Farel Justin Mulia dan Lisa Ayu Kusumawati. Ini menunjukkan betapa kuatnya sektor ganda campuran kita saat ini. Tapi sorotan utama tentu saja akan tertuju pada Dejan dan Bernardine. Semua mata akan penasaran, apakah mereka bisa menjaga konsistensi dan kembali meraih hasil maksimal? Tentu karena gelar di Al Ain kemarin adalah sebuah harapan baru. Kita tahu Dejan dan Bernardine ini adalah racikan baru dari pelatih ganda campuran Platnas. Mereka baru mencatatkan debutnya di Vietnam Open 2025 Super 100 pada awal September. Dan perjalanan mereka tidak langsung mulus kan? Di Vietnam Open mereka harus kandas di babak 16 besar. Mereka kalah dari pasangan Tiongkok Liao Pinyi dan Tang Roizi dengan skor 17-21 dan 13-21. Setelah itu nasib buruk seolah berlanjut. Saat bermain di kandang sendiri di ajang Indonesia Master 1 2025 Super 100, mereka bahkan harus langsung tersingkir di babak 32 besar. Mereka kalah dari wakil Hong Kong Chan Yin Chak dan Eng Ji Xiao dengan skor kembar yang sangat tipis, 19-21 dan 19-21. Dua kekalahan beruntun di babak awal ini pasti sempat membuat mereka tertekan. Namun, mereka berhasil membuktikan mental juara mereka. Setelah dua hasil buruk, mereka bangkit dan langsung merebut gelar di Al Ain Master 2025. Ini adalah sebuah lompatan besar. Meskipun hanya turnamen level Super 100, gelar ini sangat penting untuk mendongkrak kepercayaan diri mereka. Dan ini bisa menjadi bahan bakar untuk tampil lebih baik lagi di Malaysia Super 100 2025. Dejan sendiri punya ambisi yang sangat besar. Dikutip dari laman resmi Jarum Badminton, dia berkata, "Selanjutnya, kami ingin terus berkembang, melangkah lebih jauh dan menaikkan ranking. Kami mau bersaing di kelas yang lebih tinggi." Ini adalah pernyataan seorang pemain yang lapar akan prestasi. Dan kita tidak boleh lupa, Dejan sudah punya banyak pengalaman di level yang lebih tinggi. Benar sekali. Duet Dejan dan Gloria bahkan pernah mencapai tempat tertinggi di posisi 8 dunia pada periode 30 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Musim lalu, Dejan dan Gloria juga berhasil menjadi semifinalis di dua turnamen super bergengsi, yaitu BWF World Tour Finals 2024 dan China Open 2024. Mereka juga menjadi runner-up di Korea Master 2025 dan Macau Open 2025. Jadi, pengalaman Dejan di turnamen level atas sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan sekarang, dia siap membawa pengalaman itu untuk membimbing Bernardine yang lebih junior. Sebelum dipasangkan dengan Bernardine, Dejan juga sempat bertandem dengan Siti Fadia Silva Ramadanti
Dua Dejan dan Fadia bahkan sempat digadang-gadang akan menjadi pasangan permanen. Mereka berhasil meraih posisi runner-up di Thailand Master 2025 dan Taipei Open 2025. Namun penampilan mereka setelah itu dinilai tidak konsisten oleh PBSI.